Bab 867. Mengundurkan diri dulu. Setelah mendengar peringatan Louis Lu, Ella Lu dengan cepat meluruskan pakaiannya yang terbuka untuk menutupi bahunya yang licin dan harum. Dan dengan sangat lembut meminta maaf kepada Louis Lu. Benar. Ella Lu lah yang meminta maaf kepada Louis Lu. Dia meminta maaf atas perilakunya yang kasar barusan. Dan tidak merasa bahwa Louis Lu telah mengambil keuntungan darinya. Ini adalah sesuatu yang membuat Louis Lu terkesan. Namun, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi penghinaan terdalam Louis Lu terhadap Ella Lu. Karena tidak peduli seberapa sederhana wanita ini. Itu demi keuntungan. Jika dia bukan ahli alkimia, tetapi seorang lelaki tua biasa yang bungkuk, dia mungkin bahkan tidak akan memandangnya. Itu adalah wanita yang realistis. Tentu saja, Louis Lu juga memainkan identitasnya sebagai Master Xiao dan hanya bermain-main dengan Ella Lu. Sama sekali tidak mungkin dia bisa tertipu oleh penampilannya yang lembut saat ini. Master Xiao, Ella tidak bermaksud menyinggung, tetapi karena alasan khusus, aku telah memutuskan untuk mengundurkan diri dulu dan kembali mengunjungi Master di lain hari. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Ella Lu sekali lagi mengutarakan pikirannya. Api tanpa nama di tubuhnya belum benar-benar dimusnahkan. Itu hanya ditekan sementara dengan mengandalkan teknik mental. Jika dia menunggu sekitar 10 menit lagi, itu mungkin akan meledak lagi. Setelah mengalami serangan sekali, Ella Lu memiliki perasaan yang kuat bahwa serangan berikutnya akan menjadi lebih ganas dan bahkan mungkin menghabiskan kewarasannya dalam sekejap. Pada saat itu bukan hanya dia sendiri yang akan jatuh, tapi ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa dia akan menyerang pria manapun di tempat kejadian. Ya, hanya ada satu makhluk pria di tempat kejadian. Ella Lu tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Sementara dia mendapatkan kembali kewarasannya, dia harus bergegas kembali ke rumah keluarga Mo, di mana setidaknya ada seorang suami yang masih bergantung pada belas kasihan Ella Lu untuk apapun yang dia inginkan. Mengundurkan diri dulu. Pada titik ini, Louis Lu bersenandung dingin, mengekspresikan kemarahan batinnya. Aku baru saja mengatakan bahwa dia harus tinggal dan diawasi selama setengah jam. Tetapi hanya setengah dari waktu itu telah berlalu dan dia mencoba untuk keluar. Jelas dia tidak memandangku di matanya. Ella Lu, rasa hormatmu hanya pura-pura. Louis Lu berpura-pura marah. Ella Lu buru-buru menjelaskan. Master Xiao, tenanglah. Ella hanya tidak ingin merepotkanmu. Huff, merepotkan atau tidak, aku tidak sabar menunggumu. Hai. Louis Lu hampir membiarkan mulutnya tergelincir. Dia menariknya kembali tepat waktu, dan terus memasang wajah dingin saat dia berkata, lakukan sesukamu, tapi aku akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jika ada yang tidak beres setelah kamu pergi, jangan salahkan aku. Ini sejalan dengan karakter lelaki tua aneh itu. Ella Lu berkata sebagai tanggapan. Aku mengerti. Terima kasih atas pengertiannya, Master Xiao. Ella Lu dapat merasakan bahwa tubuhnya tidak lagi menderita apapun selain api jahat yang tidak dapat dijelaskan itu. Jadi dia hanya perlu menemukan kesempatan untuk mengeluarkan api ini. Tentu saja, dia paling tahu tentang kondisi fisiknya sendiri. Ella Lu buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan berjalan secepatnya dengan tergesa-gesa. Tetapi secepat apapun kakinya, kedua pahanya yang bulat saling menempel dengan rapat, sehingga lekukan pinggulnya yang bergoyang semakin menonjol. Louis Lu diam-diam menatap punggung Ella Lu di bawah topeng yang dingin. Senyum aneh tiba-tiba muncul. Ella Lu,
Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Bersambung. Bab 868. Rencana mempermainkan. Ketika dia melihat Elalu mendapatkan kembali akal sehatnya, Louis Lu berpikir sejenak bahwa tekad wanita ini begitu menakutkan sehingga dia menahan api itu dengan paksa. Ternyata, tampaknya tidak demikian. Pasti ada alasan mengapa Elalu mengundurkan diri lebih dulu. Bahkan dengan risiko menyinggung perasaan Master Xiao, Louis Lu tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Pertunjukan yang baik baru saja dimulai. Bukan. Oleh karena itu, tidak lama setelah Elalu melangkah keluar dari pintu aula, Louis Lu juga mengikutinya keluar. Hanya untuk bertemu dengan Girgi Gu yang memiliki ekspresi bingung di luar pintu aula. Alasan kebingungan Girgi Gu tentu saja karena itu terlalu singkat. Waktunya terlalu singkat. Dia hanya keluar selama beberapa menit. Dan Elalu telah membuka pintu aula. Dari keadaan Elalu saat dia pergi, bisa dikatakan bahwa dia berpikiran jernih. Yang berarti pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam selama waktu ketika pintu ditutup barusan. Untuk apa yang terjadi? Seorang wanita yang dibius sendirian di sebuah ruangan dengan seorang pria dan sadar kembali saat dia pergi. Apakah perlu secara eksplisit dinyatakan apa yang terjadi di antaranya? Mereka yang mengerti akan mengerti. Satu-satunya hal yang membingungkan Girgi Gu adalah prosesnya. Waktunya terlalu singkat. Dengan fisik Louis Lu, seharusnya tidak demikian. Mungkinkah saudara Lu adalah tipe orang yang terlihat baik tetapi tidak bisa menggunakannya? Girgi Gu menatap Louis Lu alis licik. Ekspresinya menjadi aneh. Dan kemudian dia berkata dengan nada ambigu, "Itu, saudara Lu, aku memiliki seperangkat perawatan kesehatan rahasia. Apakah ingin?" Enyahlah. Bagaimana mungkin Louis Lu tidak melihat apa yang dipikirkan lelaki tua ini? Dan segera memarahinya. Awalnya, dia hanya ingin menggoda Elalu dan tidak punya ide lain. Jika itu benar-benar sekotor yang dipikirkan Girgi Gu, bukankah itu akan berantakan? Tidak peduli seberapa sombongnya Elalu. Bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung Celawang. Dan Louis Lu tidak akan melakukan hal yang menjijikkan seperti itu. Louis Lu tidak langsung mengikuti Elalu. Saat dia berada di aula tamu barusan, Louis Lu sudah meninggalkan jejak aura jiwa dewa di tubuh Elalu. Sehingga dia bisa mendeteksi gerakannya kapan saja. Sebelum itu, Louis Lu pertama-tama menemui Celalu dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Celawang masih emosional karena Elalu memintanya kembali ke rumahmu. Setelah mendengar cerita Louis Lu, dia tiba-tiba mendengus sambil tertawa dan berkata, "Louis, kamu sangat buruk, tapi aku menyukainya." Suasana hati Celawang yang tertekan langsung hilang. Dia tidak hanya tidak menyalahkan Louis Lu, tapi dia merasa sangat lega. "Jika dia tahu bahwa kamu adalah Master Xiao, aku ingin tahu ekspresi indah seperti apa yang akan dia miliki." Celawang penuh antisipasi dan melanjutkan, "Sayang sekali. Alangkah baiknya jika aku ada di sana. Sekarang belum terlambat. Apa maksudmu?" Louis Lu tersenyum misterius dan bersandar ke telinga Celawang dan membisikkan beberapa kata. Terlihat jelas bahwa mata jernih Celawang langsung menjadi lebih cerah. "Kalau begitu cepatlah. Kalau tidak ketika dia kembali ke keluargamu, rencanamu akan sia-sia." Celawang awalnya adalah karakter yang suka bermain. Tidak kurang dari Sali Liu. Setelah mendengar rencana Louis Lu tentang cara mempermainkan Elalu,
Dia segera mendesak dengan tidak sabar. Louis Lu tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Kakak keempat, kamu benar-benar putri yang sangat berbakti. Begitu kamu berbicara tentang mempermainkan Elalu, kamu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Itu tidak benar. Cela Wang merasa puas dengan dirinya sendiri. Tidak malu tapi bangga. Bersambung.